Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah Ramadan, khususnya tentu tahun ini yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan hampir tiap hari kita diguyur hujan, sebagaimana dalam doa kita, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah curahan hujan ini menjadi curahan rahmat yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini nampaknya anak-anak kita lebih berkurang dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya yang saya tahu. Tapi alhamdulillah, generasi anak-anak ini mewakili dari seluruh anak-anak yang ada di komplek kita ini, bisa hadir dengan tertib, bisa mengikuti seluruh ibadah, rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan inilah sebenarnya generasi kita yang akan datang, yang tentunya akan melanjutkan perjuangan kita sebagai orang tua, yang insya Allah mereka adalah anak-anak yang kita harapkan kesolehannya, yang mendoakan kita sebagai orang tuanya, sebagaimana Rasulullah bersabda, awwaladin sholihin yad'u lahu. Ada 3 amal perbuatan yang tidak akan berhenti mengalir kepada kita walaupun kita sudah tiada. Salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma amin. Nah, berkaitan dengan anak-anak ini, selain kita merasa senang dengan kehadiran anak-anak yang dilahirkan oleh kita sebagai ayah dan ibu, ya, anak-anak ini juga sebagai amanah bagi kita semuanya yang tidak boleh abai bagaimana mendidik dan membimbingnya. Yang pertama, kewajiban kita kepada anak kita setelah sekian banyak yang kita lakukan, dari mulai memberi nama yang baik, mencukur rambutnya, menyembelihkan kambing 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan, dan seterusnya rangkaian-rangkaian haknya anak-anak kita. Paling tidak, saya mencoba malam hari ini untuk mengajak merenungkan 3 hal yang kita wajib melakukannya untuk anak-anak bagi kita semuanya. Yang pertama adalah mengenalkan dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari ketundukan kita sebagai hamba, terutama ibadah sholat. Andaikan malam ini sepi dari ramainya anak-anak, saya tidak berharap bahwa itu ada larangan mereka masuk ke masjid karena ganteng, karena berisik dan bising. Ya, mudah-mudahan bukan itu. Tidak dilarang anak-anak untuk di dalam masjid, karena kalau kita melarang untuk belajar sholat mereka di dalam masjid, seakan-akan kita ini belum tahu, bahkan mungkin kalau sudah tahu justru kita menantang apa yang disuruh dan diperintahkan Allah kepada kita untuk menyuruh anak-anak sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkan, suruhlah keluargamu, di sini artinya anak-anakmu, menegakkan sholat. Kemudian dilanjutkan,
wastabir 'alaiha, dan bersabarlah menghadapi anak-anak dalam menyuruh mereka melakukan ibadah sholat. Subhanallah. Ya. Jadi memang itulah perintah Allah untuk kita semua sebagai orang tua. Kalau ada orang tua yang kemudian tidak ada keinginan menyuruh anak-anak untuk sholat, berarti sesungguhnya PR besar yang seharusnya kita lakukan dan kita kerjakan masih tetap ada bagi kita semua sebagai orang tua. Jangan sampai kemudian anak-anak kita menuntut kita ketika Allah memperkarakan ini nanti pada persidangan yaumul akhir atau yaumul kiamat. Ya Allah, saya sebagai anaknya si fulan tidak pernah sekalipun menyuruh aku untuk melaksanakan sholat, sehingga aku jangankan melakukan, kenal saja tidak. Kenal sholat tapi tidak boleh melaksanakan sholat karena kami anak-anak dianggapnya mengganggu orang tua yang sedang sholat. Allahu Akbar walillahil hamd. Perkara ini memang menjadi dilema bagi kita semuanya. Ketika anak-anak berada di masjid, mereka dengan kekanak-kanakannya ribut bukan main. Mereka dengan kekanak-kanakannya bermain-main di dalam masjid yang seharusnya hening. Tapi itulah anak-anak. Coba kita bayangkan zaman dulu di kampung yang mungkin belum tersentuh dengan dakwah yang memang betul-betul sedemikian rupa mengenalkan tentang ibadah. Justru yang ribut itu bukan anak-anak, tapi orang-orang yang sudah tua. Itu pengalaman. Jadi ketika di kampung dulu itu, Masya Allah, di Tajuk yang mungkin bukan masjid yang megah seperti ini, tapi orang tua begitu goyangnya ketika sholat itu, seret-seretan satu dengan yang lainnya, yang mungkin mau khusyuk tidak bisa khusyuk, sementara anak-anak tidak ada yang ke masjid. Itu zaman dulu. Maka zaman sekarang, alhamdulillah, perkembangan sudah sedemikian positifnya. Orang tua terutama yang sudah mengerti tentang ibadah, begitu tertibnya mereka melaksanakan ibadah sholat. Tinggal anak-anaknya yang mungkin belum tertib, kewajiban para orang tuanya mendampingkan anaknya masing-masing di samping orang tuanya untuk tertib sholat. Inilah kewajiban kita sebagaimana Allah wajibkan kepada kita. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Demikian juga seiring dengan itu Rasulullah kemudian memerintahkan itu juga. Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anakku, anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'in sinin, di mana umur mereka pada usia 7 tahun. Wadribu alaihim 'alaiha, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah anak-anakmu itu bila mereka tidak mau melaksanakan sholat pada usia wahum abna'u ashrin, ketika mereka sudah mencapai usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur anak-anakmu yang laki-laki dan anak-anakmu yang perempuan. Seperti itu perintahnya. Maka ributnya masjid dengan suara anak-anak, mudah-mudahan itu menunjukkan keterkaitan dan keterikatannya hati anak-anak dengan masjid, di mana masjid sebagai simbol penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenalkan kepada anak-anak kita untuk selalu bersyukur dan tunduk patuh kepada perintah Allah dan larangannya. Yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang kemudian ditinggalkan. Dan yang terakhir, paling tidak ini kewajiban kita khusus untuk anak-anak perempuan, untuk mengenalkan kepada mereka mana yang boleh ditampakkan dari auratnya dan mana yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain, terutama tentunya di ajnabiyah, orang asing.
Inilah paling tidak 3 kewajiban kita terhadap anak-anak kita, yang mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi anak-anak yang dijanjikan oleh Allah surga bagi kita karena kita mendampingi dan mendidiknya, dan kita pun dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga karena mendidik anak-anak yang soleh, yang mampu dan mau mendoakan orang tuanya tatkala mereka sudah dewasa sekalipun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi harapan kita untuk anak-anak kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.